Baru saja kita dikejutkan dengan ditangkapnya 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu tentang kasus si Ronald Tanur ini, ya. Terus bergulir ke Mahkamah Agung memberikan putusan 5 tahun, ya. Kita nggak ikut mengomentari seperti itulah, ya. 5 tahun diputuskan, kata orang tidak wajar dan sebagainya. Saya tidak mau komentar itu, silakan saja, ya. Nah, yang agak mengagetkan lagi itu ada kaitannya dengan mantan pejabat yang berinisial ZR itu tadi, yang ditangkap juga di Bali, lantas dibawa ke Surabaya, dibawa ke rumahnya di sana, bukan di Surabaya, di Jakarta, ya. Bawa rumahnya, terus Kejaksaan Agung itu menggeledah rumahnya, mendapatkan uang nilainya hampir 1 triliun. Ini membuat saya hampir pingsan mendengar itu. Kok ada seorang pegawai negeri ASN yang punya uang sampai 1 triliun, kurang 1 triliun itu. Bahkan teman saya yang dari Australia, juga dari Singapura, dan juga dari Amerika, ya, mereka bertanya dengan saya, kok sampai segitunya, ya? Betapa ngeri, katanya, mengerikan korupsinya di Indonesia ini dalam tingkat yang sudah sangat mengerikan gitu loh. Saya speechless, saya tidak bisa jawab apa-apa. Cuma saya bilang sama mereka begini, eh kami lagi berbenah, negara kami lagi berbenah. Kami berharap dengan presiden baru ini akan ada perubahan gitu. Namun menurut beberapa pengamat, beberapa orang-orang yang masih waras pikirannya, ya, penegakan hukum tindak pidana korupsi ini hanya sebatas cuma wacana-wacana saja menurut saya, ya kan. Bapak Presiden ini berkomitmen untuk memberantas korupsi. Saya kira ini omongan yang klasik saja, ya, dari semua presiden di awal jabatan tuh mau bicara seperti itu kan. Akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya gitu. Itu, ya, itu bagus sih, tapi cuma, ya, saya sih jujur ngomong, ya, kalau masih orang-orang itu aja yang dipakai ataupun masih berada mencokol di simpul-simpul korupsi itu, ya, banyak sekali ASN yang baik dan banyak sekali juga oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dan telah menggaruk uang rakyat yang begitu besar, ya. Saya membayangkan 1 triliun itu dikumpulkan selama 10 tahun, 2012 sampai 2022 menurut berita, ya, seperti itu. Saya bayangkan itu uang kan pasti lebih dari situ tuh, ya kan, dialirkan ke kemana-mana tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan para hakim-hakim itu. Tapi inilah potretnya gitu loh. Apa yang terjadi? Di semua institusi yang saya tahu, kalau ada terjadi sesuatu di dalam institusinya, kepalanya pasti tahu gitu loh. Dia tidak mungkin tidak tahu gitu loh. Nah, ini yang perlu dibenahi. Jadi yang dibenahi itu bukan sekedar untuk berkata, membuat statement-statement komitmen untuk memberantas korupsi. Kalau ini tidak dilakukan secara menyeluruh dalam simpul-simpul yang saya sebutkan tadi, ini cuma cerita pepesan kosong saja. Itu teman-teman saya ngomong seperti itu loh, yang dari luar loh, ya. Jadi kalau di Jepang itu, ya, kalau ada yang korupsi, kepalanya berhenti gitu, ya kan. Kalaupun ada suksesi kepemerintahan, ganti perdana menteri, ya, mereka tuh sistemnya perdana menteri, ya, parlementer mereka tuh. Kalau kita presidensial, ya, mereka parlementer, ya. Mestinya yang bagus tuh, ya, gabungan lah antara parlementer dengan presidensial. Jadi presiden tuh tidak lagi merangkap sebagai kepala negara seperti itu. Nah, di Jepang itu kalau ada suksesi pergantian apa namanya, prime minister ataupun perdana menteri itu persis seperti ganti sopir aja, atau istilah para pakar tuh ganti chef aja gitu. Tapi ingredientnya nggak berubah gitu loh. Semua sudah apa namanya, sudah baku, ya. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu loh, agak aneh. Nah, untung ini suksesi kepemerintahan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini ada komitmen keberlanjutan. Coba bayangkan kalau dimulai dari nol lagi, ya, itu akan nyungsep Indonesia ini. Nggak akan, ya, ibaratnya tuh jadi seperti gasing, muter-muter-muter, nggak akan itu running on the square peg gitu.
nggak akan maju. 2045 itu hanya tinggal mimpi. Bonus demografi 2030 ini akan menjadi bayang-bayang saja, cuma numpang lewat seperti pelangi yang akan turun setelah 20 menit ya. Setelah itu gelap gitu loh. Jadi kita nggak akan mungkin seperti itu. Jadi menurut saya nih harus ada bongkar besar-besaran ya. Presiden Prabowo beretikat baik untuk mengumpulkan para menteri ya. Menurut saya ini baik ya. Ini ada terobosan baru untuk di retreat, istilah itu, di retreat supaya ada kebersamaan bekerja. Tapi menurut saya tidak banyak juga ya, membantu untuk merubah karakter ya orang. Kalau karakternya ya buruk ya tetap aja buruk seperti itu ya, karena pepatah mengatakan lebih gampang merubah gunung daripada merubah karakter orang seperti itu. Tapi kita berharap secercah sinar ini, kita harap ya, seperti terowongan yang saya pernah cerita juga tuh, terowongan gelap itu di ujung tuh kan ada sinar. Kita nggak tahu apakah itu sinar dari kereta api yang datang menghantam kita atau akhir daripada terowongan itu. Kita harap akhir dari terowongan yang akan terbit terang seperti itu ya kan. Tapi kalau menteri-menteri ini yang katakanlah kita berpositif thinking, mereka baik ya dan mereka bisa melaksanakan itu. Namun kalau apabila di tingkat bawahnya itu masih punya mental seperti ini, misalnya mental korup ya, ya ini agak sulit gitu kan. Ini kan cuma wacana-wacana saja gitu loh. Ini yang kurang lebih yang mau saya sampaikan ya, sekaligus menjawab ya pertanyaan dari subscribers tentang masalah ini ya. Kita tidak usah berkomentar soal putusan hakim dan sebagainya, tidak punya kewenangan, tapi kita mengomentari hal-hal yang menurut saya itu harus dirubah atau kritik kepada pemerintah untuk dibangun yang baik gitu. Mudah-mudahan pemerintah kita yang baru ini kita dukung ya, kita doakan supaya mereka bekerja dengan baik, semuanya hasilnya baik, semua etikanya baik, ikhlas, dan semua bekerja buat bangsa kita. Dan satu lagi pesan saya, tetap kita jaga kesehatan, terus bekerja dan sukses.